Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 24, ayat yang ke-36 hingga 49. Nasnya diambil dari ayat yang ke-48 dan 49. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Tema perenungan kita pada pagi hari ini menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persidangan, di pengadilan, selalu dihadirkan saksi. Baik itu saksi yang meringankan maupun saksi yang memberatkan bagi terdakwa. Saat hendak bersaksi, seseorang akan disumpah terlebih dahulu agar keterangan yang diberikan sesuai dengan yang dia ketahui. Keterangan saksi ini dijadikan sebagai alat bukti, dan jika berbohong dalam kesaksiannya, maka ia bisa dipidanakan. Dari sini kita tahu bahwa tugas dan tanggung jawab seorang saksi tidaklah mudah. Demikian juga dengan para murid yang telah dipanggil, dipilih, dan mengikut Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dijadikan saksi oleh Tuhan Yesus. Tentu itu bukan suatu tanggung jawab yang mudah. Walaupun selama 3 tahun mereka mengikuti Yesus, kemanapun dia pergi serta mendengarkan pengajaran dan melihat karyanya. Menjadi saksi dan melanjutkan pekerjaan Yesus bukanlah perkara yang mudah, karena selama Yesus hidup banyak pertentangan dan penolakan yang diterimanya. Karena di dalam setiap pengajaran dan karyanya, Yesus menentang kesewenang-wenangan. Yesus membela orang-orang yang tersisihkan. Untuk itulah para murid diutus menjadi saksi Kristus di dunia, melanjutkan karya Yesus di dunia untuk membawa kedamaian. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan bagi para murid. Jangankan memikirkan orang lain, selama 3 tahun mengikut Yesus, mereka lebih banyak memikirkan kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Maka sebelum mereka menjadi saksinya, Yesus terlebih dahulu membuka pikiran para murid agar mereka mengerti akan kitab suci, mengerti pengajaran dan karya Yesus di dunia, agar mereka pun mengerti akan tugas mereka di dunia, bukan untuk kepentingan dan kepuasan dari mereka sendiri, tetapi untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada dunia. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya yang dipanggil menjadi para murid Yesus, menjadi saksi Kristus di dunia, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga kita, gereja, masyarakat,
maupun di dalam pekerjaan kita. Kita harus membawa kedamaian, mengusahakan keadilan, dan menyampaikan berita pertobatan serta pengampunan dosa kepada dunia ini. Jangan pernah takut dan gentar, karena kuasa dari Roh Kudus akan melengkapi dan memampukan kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Kami diingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab kami untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Mampukan kami dalam melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.